Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3702-3704. Pengkhianat terungkap. Sosok Dev menghilang lagi, dan kemudian muncul di hadapan para jiwa. Dengan cara ini, dalam sekejap mata, jiwa-jiwa yang terbakar api ini semuanya lenyap. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata Kelsey membelalak ngeri. Dia tidak percaya bahwa Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, bisa begitu kuat. Anda harus tahu bahwa jiwa-jiwa ini dimurnikan olehnya, dan api pamungkas di tubuhnya juga merupakan keberadaan yang menakutkan. Kenapa dia dengan mudah dihancurkan oleh biksu alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga? Melihat jiwa yang dipenggal oleh Dev dengan lembut, Kelsey panik di dalam hatinya, melompat, dan kemudian lari ke kejauhan. Dia tahu bahwa selama dia bisa kembali ke rumahnya, tidak peduli seberapa kuat Dev, tidak akan ada yang bisa dia lakukan padanya. Cih, mau kabur. Dev mendengus dingin dan segera mengejarnya. Kalau soal bermain api, Dev sebenarnya tidak takut dengan orang ini, lagi pula Dev kini memiliki asal mula api, belum lagi ia memiliki lebih dari satu jenis api pamungkas di tubuhnya. Adapun langkah pengendalian api yang dilakukan Dev saat ini, api di bawah kakinya adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun di dunia surga dan manusia. Sosok Dev sudah menjulang, dan hanya dalam sekejap, dia berhasil menyusul Kelsey. Segera, Dev mengarahkan cakarnya ke arah kehampaan, dan kekuatan isap yang besar menyebabkan sosok Kelsey berdiri diam di udara. Apakah kamu tidak suka bermain api? Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan sensasi terpanggang api. Bola api menari-nari di telapak tangan Dev, lalu langsung menuju ke Kelsey. Ledakan. Area sekitar tubuh Kelsey langsung terbakar. Secara logika, adalah normal bagi Kelsey untuk melatih keterampilan berbasis api dan api menyala di sekujur tubuhnya. Namun pada saat ini, api di sekitar tubuh Kelsey sepertinya memiliki kehidupan, terus-menerus menembus kulit dan mengebor ke dalam tubuh Kelsey. Ah! Jeritan keluar dari mulut Kelsey, dan tubuhnya langsung jatuh dari udara. Rekan Taois, kasihanilah aku, rekan Taois, kasihanilah aku bisa mengembalikan jiwa temanmu kepadamu. Kelsey berjuang mati-matian, tapi dia tidak bisa menghilangkan api pamungkas Dev. Seorang biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan transendensi dipukuli sampai dia memohon belas kasihan dari alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Itu adalah tontonan yang luar biasa. Dev melambaikan tangannya, dan api di Kelsey langsung menghilang. Melihat Kelsey lagi, dia berada dalam kondisi yang sangat memalukan, dan dia tidak terlihat seperti tuan muda lagi. Dev mengulurkan tangannya dan berkata, serahkan jiwa itu padaku. Meskipun Kelsey enggan menyerah, dia tetap menyerahkan tas di pinggangnya kepada Dev. Dev membuka tasnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu memang jiwa Yakub, jadi dia menyimpan tasnya. Aku sudah memberikan jiwa temanmu padamu, bisakah kamu melepaskanku? Kelsey bertanya dengan hati-hati. Melepaskanmu? Dev mendengus dingin. Kamu mengambil jiwa temanku dan hampir membunuhnya. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu? Aku akan membunuhmu hari ini untuk menyelamatkanmu dari menyakiti orang lain. Setelah Dev mengatakan itu, dia menamparkan Kelsey dengan satu telapak tangan. Kelsey terkejut, tetapi di bawah telapak tangan Dev, dia menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Tuan Cheng, mohon berbelas kasih. Pada saat ini, Penatua Xia dan anak buahnya segera menyusul. Dev berhenti, memandang ke arah Penatua Xia dan berkata, Penatua Xia, orang ini menyebabkan masalah di paviliun Wantong Anda dan hampir membunuh teman saya. Bukankah lebih baik membunuhnya? Mengapa Anda menghentikan saya? Tuan Cheng, kuharap kamu bisa memberiku bantuan. Hanya untuk menyelamatkan wajahku, izinkan aku membawanya kembali ke paviliun Wantong untuk menghukumnya, itu juga untuk menakut-nakuti orang lain. Penatua Xia berkata kepada Dev dengan sangat sopan. Melihat Penatua Xia mengatakan ini, Dev hanya bisa mengangguk setuju. Segera, Dev dan yang lainnya terbang kembali ke paviliun Wantong. Dev membuka tas dan melepaskan jiwa Yakub. Setelah jiwa kembali ke tubuhnya, Yakub segera bangun. Karena mutiara yang memperbaiki jiwa, jiwa Yakub tidak mendapat masalah serius. Pada saat ini, Giovanni, yang berada di samping, melihat Kelsey ditangkap, wajahnya menjadi sangat jelek, tetapi dia tetap berpura-pura tenang. Kamu hampir membunuh saudara Yan, aku akan membunuhmu. Melihat Kelsey ditangkap,
Yara menjadi marah dan ingin membunuhnya. Yara, hentikan. Master Sekte Jiang menghentikan Yara. Bagaimanapun, orang ini adalah putra dari keluargamu. Jika dia benar-benar membunuhnya, keluargamu pasti tidak akan bermusuhan dengan Sekte Jiwa Iblis mereka dan tidak akan melepaskannya. Tuanmu, Sekte Jiwa Iblis saya memiliki persahabatan dengan keluargamu Anda. Mengapa Anda menyerang murid-murid Sekte Jiwa Iblis saya? Jika Anda tidak menjelaskannya hari ini, maka Sekte Jiwa Iblis kami tidak akan pernah menganggap masalah ini selesai. Sekte Jiwa Iblis saya bukanlah sekte yang mudah diintimidasi. Master Sekte Jiang memandang Kelsey dengan marah dan bertanya. Tidak mungkin bagi Kelsey untuk tidak mengenal orang dari Sekte Jiwa Iblis, dan tidak mungkin dia tidak mengenal Yara. Sekarang Kelsey telah mengambil tindakan terhadap Yara, melukai Yara, dan merebut jiwa Yakub. Jelas bahwa dia tidak menganggap serius Sekte Jiwa Iblis. Kelsey merasakan kemarahan di mata Master Sekte Jiang. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk terlepas dari masalah jika dia tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, jadi dia berkata, Master Sekte Jiang, sebenarnya, masalah ini. Guru, jangan dengarkan tipu muslihatnya, bunuh saja dia. Giovanni panik saat melihat Kelsey hendak mengkhianatinya, jadi dia langsung menamparkan Kelsey dengan telapak tangannya, mencoba membunuhnya, untuk membungkamnya. Untungnya, Penatuasia bereaksi dengan cepat dan berdiri tepat di depan Kelsey, memblokir serangan Giovanni. Giovanni, kamu sangat berani, mundurlah. Melihat Giovanni tidak mematuhi perintah dan berani mengambil tindakan secara pribadi, Master Sekte Jiang menjadi marah. Ketika Kelsey melihat bahwa Giovanni ingin membunuhnya, dia juga sangat marah. Dia segera mengutuk, Giovanni, kamu penjahat tercela, bukankah kamu memberitahuku hal ini? Master Sekte Jiang, itu muridmu, dia yang menemukanku. Lalu dia memintaku melakukan hal ini. Dia mengatakan bahwa ada seorang pria yang bersaing dengannya untuk mendapatkan adik perempuannya, jadi dia memintaku untuk membunuhnya. Aku hanya tersihir olehnya, dan itu tidak benar-benar ditujukan pada Sekte Iblis Jiwa Anda. Kelsey hanya mengatakan semuanya, lagi pula, sudah menjadi seperti ini. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Giovanni akan melakukan ini. Master Sekte Jiang memandang Giovanni dengan marah, Giovanni tiba-tiba panik dan berlutut di depan Master Sekte Jiang. Guru, saya salah, saya salah. Saya adalah kekasih masa kecil adik perempuan saya, tetapi cinta saya direnggut oleh Zhen Yan. Saya tidak bisa menerimanya. Tubuh Giovanni gemetar, dan dia terus mengakui kesalahannya. Kakak, kenapa kamu menjadi orang seperti itu? Aku selalu memperlakukanmu sebagai kakak. Aku hanya memiliki kasih sayang sebagai keluarga kepadamu, bukan kekasih. Yara juga memandang Giovanni dengan tidak percaya. Master Sekte Jiang mengertakkan gigi dan menatap Giovanni dengan dingin. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pada saat ini, Dev di samping berkata, ketika kita sedang dalam perjalanan, kita bertemu dengan tabib ilahi Liu yang tiba-tiba menyerang kita. Anda pasti yang memberi tahu mereka, kan? Mendengar apa yang dikatakan Dev, Master Sekte Jiang tiba-tiba menyadari, dan memikirkannya. Dalam perjalanan, setelah bertemu dengan tabib ilahi Liu, Giovanni berkata bahwa dia sakit perut dan ingin berak sebentar, jadi dia meminta mereka untuk pergi dulu. Tetapi ketika Giovanni menyusulnya, mereka bertemu kembali dengan tabib ilahi Liu dan orang-orangnya yang menghentikan mereka. Selama periode waktu ini, kemungkinan besar Giovanni pergi untuk memberi tahu dan mengungkapkan identitas Dev. Guru, saya salah, saya benar-benar salah, tolong maafkan saya kali ini. Giovanni dengan putus asa memohon belas kasihan tanpa membantah, membuktikan bahwa tebakan Dev benar. Kamu binatang buas, kamu telah merusak reputasi Sekte Jiwa Iblisku, aku akan membunuhmu. Master Sekte Jiang mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Giovanni. Pada saat ini, Giovanni menjadi gila ketika dia melihat Master Sekte Jiang bersikeras membunuh Giovanni, terlepas dari hubungan antara guru dan murid. Bunuh saja aku tidak takut. Tapi sebelum aku mati, aku akan memberitahu semua orang bahwa nama keluarga Tuan Cheng sama sekali bukan Cheng, namanya adalah Dev Chen, dan dia adalah Dev Chen yang diburu oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan hadiah selama 100 tahun. Siapapun yang bisa membunuhnya atau menangkapnya dan membawanya ke aliansi penyegelan iblis, kamu bisa mendapatkan dedikasi selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Giovanni meraung keras, dan matanya menatap Dev dengan marah. Jika bukan karena Dev, Yakub juga tidak akan muncul. Giovanni, kamu binatang buas.
Melihat Giovanni telah mengungkap identitas asli Dev, Master Sekte Jiang tiba-tiba menjadi marah dan menamparnya tanpa ragu-ragu. Dengan tamparan ini, Giovanni modar seketika. Melihat kematian Giovanni, Master Sekte Jiang tertegun sejenak, dengan ekspresi campur aduk di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah murid yang dia besarkan, tetapi sekarang dia mati di tangannya sendiri. Yara melihat tubuh Giovanni dan perasaannya campur aduk. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kata-kata Giovanni juga membuat banyak orang di sekitarnya langsung menatap Dev. Terutama Penatua Xia dan Kelsey itu. Kedua orang itu memandang Dev dengan tidak percaya. Kelsey sangat terkejut saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, mampu menghadapi alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh dengan mudah dan tidak takut sama sekali. Ternyata dia adalah orang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan dedikasi selama 100 tahun. Dev pasti memiliki beberapa keterampilan, jika tidak, aliansi penyegelan iblis tidak akan menawarkan imbalan selama 100 tahun. Penatua Xia, ayo pergi ke rumahmu. Izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Master Sekte Jiang tahu bahwa jika banyak orang mengetahui identitas Dev saat berada di jalan ini, maka Dev akan berada dalam bahaya. Sekarang dia hanya bisa bertaruh bahwa Penatua Xia tidak akan melakukan apapun pada Dev, lagi pula, Dev baru saja menyelamatkan putri Penatua Xia. Penatua Xia juga mengerti apa yang dimaksud Master Sekte Jiang, jadi dia mengangguk, dan kemudian berkata kepada bawahannya, awasi Kelsey ini, jangan biarkan dia melarikan diri. Sambil menginstruksikan bawahannya, mata Penatua Xia diam-diam melirik ke arahnya. Bawahan segera mengerti. Atas apa yang dilakukan Kelsey di Paviliun Wantong hanya bisa mengajarinya beberapa kata. Jika dia benar-benar ingin membunuh Kelsey, Paviliun Wantong akan menimbulkan masalah. Kalaupun Dev yang membunuh Kelsey, diperkirakan keluargamu masih akan membuat masalah pada Paviliun Wantong, lagi pula penyebab kejadiannya ada di Paviliun Wantong. Setelah Penatua Xia membawa Master Sekte Jiang dan yang lainnya kembali ke rumahnya, Kelsey dibebaskan oleh orang-orang dari Paviliun Wantong. Penatua Xia, saya memang menipu Anda. Ini adalah Tuan Chen, nama aslinya Dev Chen, orang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis. Namun, kami tidak menyembunyikannya dengan sengaja. Lagi pula, dalam situasi ini, jika identitas Tuan Chen sebagai Dev tidak disembunyikan, Tuan Chen akan dalam bahaya besar. Master Sekte Jiang mengikuti Penatua Xia dan berkata dengan jujur. Dev juga mengubah auranya saat ini dan kembali ke penampilan aslinya. Penatua Xia memandang Dev, melihat ke atas dan ke bawah, dengan rasa ingin tahu di matanya, jadi dia bertanya kepada Dev, Tuan Chen, saya benar-benar ingin tahu apa yang Anda lakukan sehingga aliansi penyegelan iblis menawarkan upeti selama 100 tahun untuk membunuhmu. Meskipun banyak orang tahu bahwa aliansi penyegelan iblis ingin membunuh Dev, tidak banyak orang yang mengetahui alasan spesifiknya. Penatua Xia juga sangat penasaran. Mengingat Dev baru saja mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga dan masih sangat muda, bagaimana dia bisa memprovokasi aliansi penyegelan iblis? Bukan masalah besar, aku hanya membunuh putra master aliansi penyegelan iblis. Kata Dev ringan. Apa? Penatua Xia tiba-tiba menarik napas, itu bukan masalah besar. Pantas saja aliansi penyegelan iblis menggunakan penawaran yang begitu besar hanya untuk membunuhmu. Tapi jangan khawatir, Paviliun Wantong saya tidak kekurangan sumber daya, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu atas penawaran upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis, apalagi kamu sudah menyelamatkan putriku. Tapi kamu tidak bisa tinggal lama di Paviliun Wantong kami. Setelah identitas Anda terungkap, saya yakin banyak orang siap mengambil tindakan terhadap Anda. Lagi pula, ada banyak biksu lain di Paviliun Wantong kami. Saya akan mengajak Anda mencari tahu informasi tentang Istana Guanghan sekarang. Setelah Anda mengetahuinya, mohon Tuan Chen segera pergi. Penatua Xia sepertinya mengusir Dev, tapi sebenarnya dia tidak ingin menimbulkan masalah di Paviliun Wantong. Jika semua orang tahu bahwa Dev berada di Paviliun Wantong, saya yakin banyak orang akan berbondong-bondong ke Paviliun Wantong untuk mengambil tindakan terhadap Dev, akan sangat sulit bagi Penatua Xia untuk melindunginya. Bersambung.